kali ini Lista akan membahas alur cerita dari serial Donghua kesayangan kalian semua, Battle Truth the Heaven episode 130. Namun sebelum masuk alur ceritanya, Lista ingatin dulu buat kalian yang belum subscribe, yuk padamkan tombol merahnya agar kalian bisa terus update pembahasan alur cerita terbaru lainnya dari Lista. Sebelum melanjutkan cerita terbaru, mari kita ingatkan kembali ke cerita sebelumnya. Dalam cerita sebelumnya, Xiaoyan berhasil keluar dari alam bintang dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan menjinakkan 3000 api pembakaran. Tindakan ini membuat semua orang kagum pada Xiaoyan sekaligus memberikan rasa lega kepada para master menara pil karena ancaman 3000 api pembakaran terhadap kota mereka telah berakhir. Setelahnya, Xiaoyan pun berlatih menyempurnakan teknik segel dewanya dan juga membantu meningkatkan vitalitas Tianhuo dengan memberinya pil hijau jamur agar bisa segera menebus bintang 3 Daosun. Di sisi lain, keluarga Xuan meminta bantuan kepada Yi Chen untuk membalas dendam terhadap Xiaoyan. Yi Chen menerima permintaan tersebut dan kemarin pertarungan antara Xiaoyan dan Yi Chen berlangsung. Akhirnya Xiaoyan berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah pertarungan tersebut, ketiga master dari Menara Pil mendatangi Xiaoyan dengan kabar penting. Mereka telah menemukan keberadaan Guru Yalau. Meskipun keinginan Xiaoyan untuk segera menyelamatkan gurunya sangat besar, operasi penyelamatan itu memerlukan perencanaan yang matang. Hal ini menjadi inti dari cerita sebelumnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke cerita terbarunya. Di dalam aula besar Menara Pil, Xuan Gongxi melakukan pertemuan dengan kelompok Xiaoyan dan menunjukkan sebuah peta sebelum kemudian menjelaskan bahwa Istana Jiwa memiliki banyak aula cabang yang tersebar di seluruh dataran tengah, namun semuanya tersembunyi. Namun demikian, Xuan Gongxi memberi kabar baik jika baru-baru ini orang-orangnya telah menemukan salah satu aula cabang tersebut di Pegunungan Jiwa Kematian yang terletak di wilayah barat laut dan kemungkinan besar Yao Chen telah dipindahkan ke sana. Secara detail, Xuan Gongxi mengungkapkan jika Pegunungan Jiwa Kematian adalah salah satu tempat paling berbahaya di dataran tengah. Cuaca yang sangat dingin di sana disertai dengan kabut beku yang tebal membuat langit seolah tak terlihat dan bisa menyebabkan siapa saja tersesat jika tidak berhati-hati. Selain itu, binatang ajaib yang tumbuh di lingkaran ekstrim tersebut terkenal sulit ditangani. Xiaoyan pun bertanya mengenai kekuatan musuh di aula cabang tersebut. Berdasarkan informasi mata-mata yang telah disebarkan, Xuan Gongxi pun mengungkapkan jika di antara anggota kuat Istana Jiwa yang ditempatkan di sana, ada setidaknya 5 Daosun membuat kelompok Xiaoyan begitu sangat terkejut. Namun Xuan Gongxi pun tidak yakin apakah ada Tiansun yang turut hadir. Penjelasan lebih lanjut pun diberikan oleh Xuan Yi mengenai sosok Tiansun ini, di mana Tiansun adalah peringkat tertinggi di antara para tetua Istana Jiwa, setidaknya setara dengan Daosun bintang 5. Meski kecil kemungkinannya ada Tiansun tambahan, 5 Daosun yang menjaga Guru Yao sudah dianggap sebagai pengamanan tingkat tinggi. Mendengar penjelasan ini, Xiaoyan pun menghela nafas panjang sebelum kemudian mengatakan jika untuk operasi penyelamatan, mereka masih menunggu kedatangan Penatua Feng yang keberadaannya diharapkan dapat memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar. Di sisi lain, Xian begitu kesal bagaimana di saat penting begini sang beruang bau Xiongzhan malah pergi entah kemana. Andaikan Xiongzhan masih bersamanya, kehadirannya bisa menambah 1 Daosun di pihak mereka. Xian pun terlihat mengekspresikan rasa frustasinya sebelum akhirnya Tian Laizi mengatakan bahwa mereka hanya dapat memberikan informasi dan tidak bisa terlibat lebih jauh yang justru akan memicu peperangan dengan aula jiwa. Meskipun demikian, Xiaoyan tetap berterima kasih kepada mereka atas bantuan penting ini. Tanpa informasi mereka, Xiaoyan mungkin tidak akan mengetahui lokasi gurunya. Dengan keyakinan kuat, Xiaoyan berjanji dalam hatinya bahwa ia sebagai murid akan segera datang untuk menyelamatkan gurunya. Sementara itu, suasana yang tenang menyelimuti sebuah aula megah yang didominasi warna hijau keperakan dan angin yang bertiup samar-sama sekali tidak mengganggu sesosok laki-laki dengan jubah berwarna serupa yang tengah duduk di tengah singgasana sambil menutup mata. Iya, sosok itu tidak lain adalah Feng Xian. Suasana tenang itu langsung berubah
adalah ketika tiba-tiba Feng Xian menerima transmisi pesan suara dari Xiaoyan. Pesan itu berisi ajakan untuk membantu misi penyelamatan Guru Yalau. Mendengar pesan ini, Feng Xian menjadi bersemangat karena ia telah lama menantikan kesiapan Xiaoyan untuk menjalankan misi ini. Ia pun segera bersiap pergi ke Menara Pil untuk bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Sementara itu, sembari menunggu kedatangan Feng Xian, Xiaoyan terus memanfaatkan waktu yang ada untuk melatih dirinya. Fokusnya saat ini adalah pada teknik segel dewa keempat yang disebut sebagai segel penguburan langit. Teknik ini sangat dikagumi oleh Tian Huo karena mampu memberikan luka pada ranah Daosun. Saat ini Xiaoyan masih merasa belum puas dengan pelatihannya. Teknik telapak tangan dewanya baru mencapai tahap ketiga, sementara ia bertekad untuk meningkatkan ke tahap keempat. Namun ia menghadapi kesulitan besar karena teknik itu membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi, setidaknya di ranah Daosun. Sayangnya, mencapai ranah tersebut ternyata jauh lebih sulit daripada meningkatkan teknik itu sendiri. Meski demikian, Xiaoyan bertekad keras untuk mencapai tahap keempat meskipun belum berada di ranah Daosun dengan memaksakan diri melatih lebih intens. Yixian dan Tian Huo menyadari bahwa Xiaoyan telah memaksakan tubuhnya melampaui batas kemampuannya saat ini. Namun mereka juga memahami bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Xiaoyan. Sebelum ia berhasil menyelamatkan Guru Yalau, Xiaoyan tak akan tinggal diam dan terus mendorong dirinya melampaui batasan yang ada. Pun berlalu dengan cepat ketika tiba-tiba orang-orang di kota Pil Suci dikagetkan dengan kemunculan sebuah kapal luar angkasa melalui celah spasial yang merobek langit. Ya, tak salah lagi, kapal itu adalah milik dari sang kepala pavilion bintang jatuh, Feng Zhenze. Melihat hal ini, Qiuling sudah bersiap untuk baku hantam berpikir kalau kapal luar angkasa itu merupakan tanda ancaman. Namun belum sampai Qiuling bergerak, suara Xuan Gongxi terdengar dari pusat menara ketika mengundang Feng Xian yang merupakan penumpang kapal untuk bertemu dengannya di aula besar Menara Pil. Sesaat kemudian Feng Zhenze pun menampakkan dirinya di mana rupanya dia datang tidak sendirian, melainkan datang bersama seorang master pedang berjuluk Pedang Besi yang dikenal dengan nama Tijian. Feng Zhenze mengajak Tijian langsung menuju Menara Pil dengan keyakinan bahwa Xiaoyan telah merasakan kehadiran mereka dan akan menemui mereka di sana. Di Menara Pil, Feng Zhenze dan Tijian bertemu dengan trio Xuan Gongxi. Ternyata Feng Zhenze dan Xuan Gongxi saling mengenal dan mereka sempat berbincang tentang kesibukan masing-masing setelah 15 tahun tak bertemu. Sebelum kemudian Xuan Gongxi menanyakan identitas dari orang dengan caping dan penutup mata yang menyertai Feng Xian. Begitu sosok tersebut mengungkapkan namanya adalah Tijian, sang pedang besi 3 kepala menara langsung dipenuhi rasa takjub karena mereka mengenal sebutan pedang besi sebagai Daosun legendaris yang telah menghancurkan sebuah sekte jahat seorang diri beberapa tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Xiaoyan tiba di lokasi bersama Tian Huo, Yixian, dan Xian. Feng Zhenze dan Tijian menyambut mereka dengan hangat. Saat itu Feng Zhenze mendapati bahwa Xiaoyan telah mencapai puncak ranah Daosong bintang 9, suatu perkembangan yang mengejutkan mengingat terakhir kali mereka bertemu, Xiaoyan baru saja mencapai ranah Daosong. Bahkan Tijian yang belum pernah bertemu Xiaoyan sebelumnya terkejut dan bertanya kepada Feng Zhenze tentang perubahan drastis tersebut. Feng Zhenze menjelaskan bahwa Xiaoyan merupakan murid Guru Yalau, seorang ahli yang luar biasa, sehingga kemampuan Xiaoyan bukan hal yang mengherankan. Xiaoyan menerima pujian mereka dengan rendah hati dan memperkenalkan rekan-rekannya kepada Feng Zhenze dan Tijian. Feng Zhenze pun mengenalkan Tijian kepada Xiaoyan. Dalam perkenalan itu, Tijian menyatakan kesediaannya membantu menyelamatkan Guru Yalau, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya.
Tijian mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Guru Yalao yang pernah menyelamatkan keluarganya. Mendengar pernyataan tulus dari Tijian, Xiaoyan merasa sangat terharu dan berterima kasih atas bantuan yang ditawarkan. Ia semakin yakin bahwa bersama dukungan Feng Zunze, Tijian, dan teman-temannya, misi menyelamatkan Guru Yalao akan segera terwujud. Xiaoyan memperkirakan tingkat keberhasilan misi mereka saat ini telah mencapai 70% karena mereka memiliki 5 kekuatan ranah Daosun untuk menyelamatkan Guru Yalao. Pernyataan ini mengejutkan Master Feng Zunze dan Master Tijian karena mereka hanya menghitung 4 kekuatan, yaitu Feng Zunze, Tijian, Tianhuo, dan Yixian. Xiaoyan kemudian menjelaskan bahwa ada satu lagi, yaitu boneka pelindungnya. Ketika Xiaoyan memperlihatkan sebuah boneka iblis langitnya, semua orang terkejut melihat kekuatannya yang setara dengan ranah Daosun. Kehadiran boneka ini kembali membuktikan kemampuan luar biasa Xiaoyan. Setelah melewati persiapan matang dan waktu panjang yang telah dia lalui, Xiaoyan pun tidak mau membuang lebih banyak waktu ketika mengajak rombongannya untuk segera berangkat menyelamatkan gurunya. Saat malam hari tiba, beberapa sosok muncul dari dalam menara pil. Mereka bergerak tanpa menarik perhatian, muncul seolah-olah dari ruang kosong dan meluncur menuju puncak gunung. Kelompok ini adalah Xiaoyan dan rombongannya, memulai misi penyelamatan Yalao yang telah menjadi beban besar bagi hati Xiaoyan selama bertahun-tahun. Ketika hampir mencapai kawasan Istana Jiwa tempat Guru Yalao ditahan, Master Tijian menyarankan agar mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia khawatir jika mereka terbang, keberadaan mereka akan terdeteksi oleh anggota Aula Jiwa. Meski perjalanan darat lebih aman, mereka harus tetap berhati-hati karena kawasan tersebut dipenuhi kabut beracun. Mereka pun mencari tempat istirahat untuk menghindari bahaya dari kabut. Setelah rombongan menemukan tempat peristirahatan yang dirasa aman, Tijian mengeluarkan sebuah kantung dari dalam cincin penyimpanannya sambil nyebar bubuk entah garam atau merica atau apalah ke area di sekitar mereka, dan seketika membuat Xian bertanya-tanya bubuk bau macam apakah yang Pak Tua berpenutup mata itu dikeluarkan, dan ternyata bubuk itu adalah esensi dari binatang iblis tingkat tinggi yang dapat menghindarkan mereka dari serangan binatang iblis lain yang ada di dalam hutan. Mengetahui hal ini, Xian langsung bergidik ngeri dan tanpa pikir panjang berlari menjauhi Tijian dengan bubuk bau yang menusuk hidungnya. Sementara Tijian tengah menyebar bubuk esensi binatang iblis, Xiaoyan terlihat termenung memikirkan misi ini. Ia merasa khawatir jika gagal, kesempatan untuk menyelamatkan Guru Yalao di masa depan akan lebih kecil, bahkan mustahil. Master Feng Zunze mencoba menenangkan Xiaoyan, mendorongnya untuk fokus dan berusaha sebaik mungkin. Namun Master Tijian tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh di hutan tersebut. Ia mencurigai bahaya karena hutan itu biasanya dihuni monster magis tingkat tinggi, tetapi keadaannya terlalu sepi. Ia meminta semua orang bersiap. Tak lama seekor semut muncul dan semakin banyak. Meski Xiaoyan menganggap enteng ancaman itu, namun Tijian memperingatkan bahwa semut tersebut adalah semut pemakan batu dengan kekuatan magis tingkat menengah. Bahayanya terletak pada jumlah mereka yang sangat besar dan kecenderungan mereka menyerang dalam kelompok menjadikan mereka ancaman yang jauh lebih berbahaya. Xiaoyan berniat menyerang dengan 3000 api pembakarannya, tetapi Master Feng Zunze menghentikannya, mengingat tindakan itu bisa menarik perhatian anggota Aula Jiwa. Tijian setuju dengan Feng Zunze, membuat Xiaoyan sadar bahwa serangan langsung tidak mungkin dilakukan tanpa resiko besar. Namun jika tidak melawan, mereka tetap akan diserang semut pemakan batu tersebut. Situasi ini membuat Xiaoyan frustasi, merasa misinya gagal sebelum dimulai. Melihat kesedihan Xiaoyan, Xian tanpa pikir panjang langsung melesat masuk ke dalam hutan yang jelas saja membuat Feng Xian panik dan berpikir untuk segera menyelamatkannya. Namun rencana Feng Xian itu buru-buru dihentikan Xiaoyan karena pemuda itu tahu bahwa Xian pasti memiliki satu rencana terkait semut-semut itu.
Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, karena beberapa saat kemudian Xian berjalan santai di antara para semut sebelum kemudian kembali ke dalam rombongan dengan seekor semut berukuran besar bersayap yang tidak lain adalah Ratu Semut Penelan Batu. Hal ini seketika membuat sekelompok Xiaoyan panik karena Ratu Semut dianggap ancaman besar. Namun Xian menenangkan mereka, mengatakan bahwa ia telah menjadikan Ratu Semut itu sebagai sekutunya. Semut pemakan batu itu tampak jinak di hadapan Xian, membuat semua orang semakin terkejut bagaimana Xian bisa menjinakkannya begitu saja. Xiaoyan kemudian meminta Xian untuk memanfaatkan hubungannya dengan semut itu untuk menemukan lokasi istana jiwa. Xian menerima permintaan tersebut dan bertanya kepada Ratu Semut yang ternyata mengetahui lokasi istana itu setelah Ratu Semut memerintahkan koloninya menyebarkan gelombang sonik untuk melacak keberadaan istana cabang Aula Jiwa itu. Dengan bantuan semut, mereka langsung bergerak menuju lokasi istana jiwa dengan kecepatan tinggi, dipandu oleh semut yang dibawa oleh Xian. Sementara itu di istana jiwa, Guru Yalau masih ditahan. Tempat itu diawasi dengan sangat ketat, termasuk melalui proyeksi mata-mata yang terus mengawasi setiap gerakan Yalau.